Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahami sholat. Mengapa sholat harus dilakukan dengan benar agar tak menyesal di hari nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, sudah berapa tahun kita menunaikan sholat? 5 kali sehari paling sedikit, berulang-ulang. Tapi pernahkah kita merenung apakah sholat kita diterima oleh Allah? Apakah kita yakin, benar-benar yakin bahwa sholat yang kita lakukan selama ini sesuai dengan yang dikehendakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sholat bukan sekedar gerakan, bukan rutinitas tanpa rasa. Sholat adalah pengakuan bahwa kita ini hamba dan Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia. Maka bila sholat dikerjakan tanpa hati, tanpa ketenangan, tanpa mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkinkah ia diterima? Rasulullah SAW bersabda bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Kalau hisapan sholatnya dihukumi benar, amalan lain akan menyusul dengan hisaban yang mudah. Itu artinya kecenderungan masuk surga tanpa mampir ke neraka itu besar. Tapi jika sholatnya, hisapannya dihukumi salah, maka seluruh amal lain pun hisapannya akan menjadi berat. Itu artinya potensi mampir ke neraka besar. Bayangkan, seumur hidup kita sholat tetapi ternyata tidak terima. Pernahkah Anda berpikir tentang kelanjutannya? Mengapa begitu penting? Celakalah orang yang mencuri dari sholatnya. Sabda Nabi SAW. Siapa mereka? Mereka yang ruku dan sujudnya tidak sempurna, tergesa-gesa, tidak tumakninah. Berapa banyak di antara kita yang melakukan seperti itu? Saudara, sholat adalah tiang agama. Jika tiang itu patah, maka kita berharap bangunan Islam dalam diri kita tetap berdiri. Inilah mengapa kita harus belajar kembali bagaimana sholat yang benar, sholat yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, sholat yang tenang, sholat yang khusyuk, sholat yang dimengerti maknanya, sholat yang bukan hanya dikerjakan oleh badan tapi juga oleh hati yang hadir. Karena jika hisapan sholat diterima, semua urusan hisapan amalan yang lain kita akan dipermudah oleh Allah. Tapi bila sholatnya ditolak, maka apalagi yang bisa kita andalkan sementara kita sudah ada di sana. Mari perbaiki sholat sebelum ajal menjemput kita. Masalahnya saudara, potensi masuk neraka atau masuk surga adalah kebenaran yang hakiki sama sekali, yang harus jadi pikiran utama satu-satunya umat. Kalau boleh saya saran, biarlah kita melibatkan diri kita sendiri dalam rangka mencari kebenaran ilmu ibadah sholat sekarang, selagi masih hidup, selagi masih di dunia. Kalau ternyata sholat kita salah, masih kita bisa perbaiki. Kita bertobat, kemudian kita perbaiki, kita jaga sampai ajal kita masing-masing. Tapi kalau kita tunda, sementara ajal datang tiba-tiba, tak seorang pun tahu kapan ajal dan di mana. Tak ada yang tahu. Risiko tinggi karena musuh abadi orang-orang yang beriman adalah syaitan
di mana orang tidak bisa melihat dia, bagaimana dia mempengaruhi manusia. Sholat adalah tiang agama, itu maksudnya. Kalau sholatnya saja tidak diurus dengan baik, maka amalan lainnya akan juga diremehkan oleh umat manusia. Alamat keimanannya akan tidak terjaga. Dia tidak akan merasa sudah keluar dari agamanya. Ketika ajal yang tiba-tiba menghampirinya, dia tidak tertolong oleh orang seperti itu. Bukan saja istilah mampir, tapi bahkan kekal di neraka dalam keadaan hina. Jadi sholat bukan sekedar kewajiban dimaklumi yang dikerjakan karena kebiasaan atau dikerjakan asal-asalan. Padahal sholat adalah penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Tapi sholat hanya akan diterima bila dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, Ra'su amr al-Islam wa amuduhu as-shalah. Pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bila tiangnya roboh, maka bangunan agama pun tidak akan berdiri tegak. Inilah sebabnya maka hisapan pertama di hari kiamat adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, Inna awal ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatahu. Amalan pertama yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal akan baik. Jika rusak, maka rusaklah semua amal lainnya. Sholat harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Banyak orang mengira sudah cukup sholat dengan sekedar niat baik dan melakukan sholat. Padahal yang menentukan diterima tidaknya ibadah adalah ketaatan pada perintah, bukan sekedar niat. Rasulullah SAW bersabda, Shollu kama ra'aitumuni as-sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya sholat yang sah adalah yang mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, mulai dari takbiratul ihram, bacaan, ruku, sujud, duduk dan dua sujud sampai salam. Semua harus sesuai sunnah. Di mana Anda dapatkan petunjuknya? Hanya di kitab-kitab al-hadis berarti yang terkenal, Al-Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, yang disebut kitab As-Sittah, yang sebenarnya masih ada lagi beberapa yang lain. Disitulah sumber ilmu di samping Al-Quran untuk ibadah pada Allah. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah bab urusan sholat. Bagaimana Anda mendapatkannya? Anda harus berguru. Tidak boleh Anda baca sendiri. Umpama Anda bisa berbahasa Arab, guru yang bersanad. Kalau ingin keterangan lebih jauh, lebih dalam, bisa ikuti pada Nasihat Islami untuk kelanjutan raga di sini, atau bisa mengikuti kolom komentar tempat kita dengan berbagi pikiran untuk kemaslahatan umat. Bahaya bila dihukum mencuri dalam sholat. Rasulullah SAW memperingatkan kita, aswa'u nasi sariqatun allazi yusriku bin sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad.
Sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri dari salatnya? Rasul jawab, la yutimu ruku'aha wala sujudah. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya. Sering kita lihat orang sholat seperti dikejar waktu. Belum sempurna sujud sudah bangkit, belum tenang dalam keadaan duduk sudah berdiri. Ia bukan sholat, tapi gerakan yang kosong dari ruh ibadah. Sholat harus khusyuk dan tumakninah. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu yang khusyuk dalam salatnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Dan firman-Nya pula, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Khusyuk adalah hadirnya hati, bukan sekedar lambat gerakan. Tumakninah adalah tenangnya anggota tubuh saat rukuk, sujud, dan duduk. Dua inilah yang sering dilupakan orang di zaman sekarang. Padahal Nabi SAW bersabda kepada orang yang sholat terburu-buru, irji fasoli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Al-Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berulang kali diucapkan oleh Rasulullah SAW karena sholat orang tersebut tidak memenuhi syarat sahnya secara syariat. Sholat yang benar akan mencegah dosa. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah di perbuatan keji dan munkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Jika seorang masih melakukan dosa pada rajin sholat, maka perlu muhasabah, introspeksi. Apakah sholatnya benar-benar sesuai tuntunan? Apakah hatinya hadir ketika ia berdiri di hadapan Allah? Mari kita menjaga dan mencek sholat kita. Saudara, sholat bukan main-main. Ia bukan formalitas, ia adalah penghubung antara kita dan Allah. Salah satu jalan untuk sampai ke surga dan selamat dari siksa neraka. Jika penghubung itu rusak, bagaimana kita bisa mengharap ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita belajar kembali cara sholat Rasulullah SAW. Mari khusyuk, tumakninah, pahami makna dan bacaan. Hadirkan hati, karena bila sholat diterima, seluruh amal akan lebih mudah diterima. Jadikan sholatmu perjumpaan dengan Allah, bukan sekedar rutinitas. Sholat adalah waktu yang senantiasa dinantikan oleh umat yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.